Kalian tahu nggak? Padang gurun itu ternyata bukan tempat buat bebas tanpa aturan. Justru sebaliknya. Tanpa disiplin dan aturan ketat, kalian nggak bakal bisa bertahan hidup di sana bahkan cuma buat sehari aja. Setelah setahun keluar dari Mesir, bangsa Israel masih saja tertahan di padang gurun. Di titik ini, Tuhan gak lagi pamer mukjizat-mukjizat besar, tapi Dia justru kasih satu perintah yang sangat realistis. Tuhan bilang, hitung jumlah orang-orangnya. Ini bukan cuma sensus penduduk biasa. Tuhan mau pastiin, Israel ini cuma sekadar kerumunan orang, atau sudah jadi tentara yang siap tempur. Syaratnya jelas, laki-laki umur 20 tahun ke atas yang sanggup pergi perang. Kenapa? Karena tanah perjanjian bukan hadiah gratis, tapi harus diperjuangkan dengan berani. Satu persatu, nama suku dipanggil. Nama mereka dicatat, garis keturunan dicek, dan setiap orang dihitung secara detail. Sekarang, Israel bukan lagi rombongan tanpa arah, tapi komunitas yang punya identitas. Angkanya mencapai ratusan ribu orang. Tapi ingat, angka ini bukan buat pamer, melainkan tanda dari tanggung jawab yang besar. Uniknya, Tuhan mengecualikan satu suku, suku Lewi. Mereka nggak ikut perang. Tugas mereka jauh lebih khusus dan sakral, yaitu menjaga kemah suci rumahnya Tuhan di tengah padang gurun. Bayangkan ini. Perkemahan Israel punya aturan ketat. Timur, barat, selatan, utara, setiap suku punya posisi pasti. Dan tepat di tengah-tengah mereka, berdirilah kemah suci itu. Tuhan gak di depan atau di belakang, tapi selalu di tengah. Pesannya jelas, aku adalah pusat dari seluruh hidup kalian. Orang-orang Lewi bertugas bongkar pasang kemah suci dan membawanya tiap kali berpindah. Tanpa mereka, kehadiran Tuhan gak bakal bisa bergerak bareng bangsa itu. Tuhan pun memberi peringatan serius. Jangan sembarangan mendekat, bukan untuk menakuti. Tapi karena kekudusan Tuhan itu, dahsyat seperti api yang menghangatkan. Tapi bisa menghanguskan jika kita tidak hormat. Menariknya, saat itu Israel bahkan belum melangkah 1 senti pun. Tapi sebenarnya, perjalanan mereka sudah dimulai. Tuhan mau ajarin bahwa iman nggak cuma soal semangat, tapi dimulai dari persiapan dan kedisiplinan. Tuhan memang menghitung orang, tapi sebenarnya Dia sedang bertanya, meskipun aku ada di tengah kalian, apakah kalian sudah siap buat bergerak? Inilah awal dari kitab Bilangan. Tapi masalah baru saja dimulai. Aturan sudah ada, tapi hati mereka ternyata masih tertinggal di masa lalu. Keluhan mulai muncul. Bahkan ada yang bilang, mendingan kita balik ke Mesir saja, meskipun Tuhan ada di tengah. Kenapa manusia masih bisa goyah? Episode selanjutnya, keluhan, mana, dan kepercayaan yang runtuh. Padang gurun bakal mulai menunjukkan sifat asli dari setiap orang. Tungguin di Bilangan part 2.